Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Berikut adalah side story dari kisah di mana bumi dibijak, di situ gaib dijunjung, yang dituliskan oleh Duda Tampan 88. Sebelum kita masuk ke side story-nya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. Yuk, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sad story-nya Parang Maya. Indra, Aji, dan Mas Anto berjalan ke arah rumah besar itu, meninggalkan kami berdua di tengah kesunyian malam. Pohon-pohon besar dan rumah yang saling berjauhan satu sama lain membuat suasana semakin mencekam kompleks ini pada malam hari. "Yan, kamu pegang ini ya," ujar Pak Dion dengan memberikan sebuah tombak yang tidak panjang dengan ujung runcing kepadaku. "Apa ini, Pak? Gimana makainya?" tanyaku bingung. "Itu ulin hitam buat jaga-jaga aja, Ndra," ujarnya santai. "Berat ya, Pak ya?" ujarku sambil memainkan tombak kecil ini. Pak Dion terlihat mengeluarkan parang antiknya dari sarungnya dan menyiramnya dengan segelas air yang telah ia mantrai sebelumnya. Semua yang ada di depanku terasa semakin tak masuk akal. 5 tahun aku merantau ke tempat ini, tapi semua ini terasa terlalu vulgar saat Indra datang. Apa yang salah dengan Indra? Kehidupan kami dulu di saat di Jakarta sangat normal dan tidak ada yang aneh. Memang, walaupun dia adalah biang onar dan masalah, tapi tetap saja dia adalah sosok yang menyenangkan. Pikiranku terlalu terbebani dengan semua ini. Ketuk-ketuk. Beberapa kali terdengar suara batu kecil dilemparkan ke mobil Pak Dion. Entah dari mana asalnya, tapi Pak Dion terlihat sangat waspada melihat sekelilingnya. "Dia udah di sini ya, jangan jauh-jauh dari saya," ujar Pak Dion tanpa menoleh ke arahku. Cedum, cedum, cedum. Dentuman benda besar ke tanah terdengar sangat keras di sebelah kiri kami, dan saat itulah kulihat asal suara itu. Seketika itu pula tubuhku kaku. Tepat di hadapanku, Pak Dion. Tepat di hadapanku dan Pak Dion berdirilah sesosok makhluk besar berbulu, sangat besar, dengan tinggi sama dengan pepohonan besar yang ada di sekitarku. 10 meter, tidak lebih tinggi lagi. Ternyata suara dentuman tadi adalah suara saat dia menghentakkan kakinya ke tanah. Pak Dion, Pak, tolong Pak," ujarku gemetaran sambil memegangi baju belakang Pak Dion. Dengan bersimpu dan menundukkan kepala, Pak Dion meracau dengan dialek yang tak kupahami. Sekali lagi, mata merah besar itu melihat ke arahku. Tubuhku gemetar hebat hingga kakiku tak mampu lagi menopang berat tubuhku, dan aku pun terduduk di tanah tepat di belakang Pak Dion. Pak Dion masih berucap dengan bahasa yang tak ku mengerti hingga tak lama dia mengakhiri dengan menancapkan parangnya ke tanah dan cedung. Satu hentakan keras dari kaki makhluk itu menggedarkan tanah di sekitar kami dan dia menghilang di telan kegelapan. Aku masih tak mampu berdiri saat Pak Dion mulai berdiri. "Gak apa-apa, Yan, itu Datuk, leluhur saya," ujar Pak Dion sambil mengulurkan tangannya untuk membantuku berdiri. Iya Pak," ujarku gemetar. Angin lembut tiba-tiba bertiup ke arah kami, diikuti dengan bau amis yang cukup menyengat. Darah. Iya, tidak salah lagi nih bau darah. "Yan, tetap di deket ya, dia datang," ujar Pak Dion sambil mengeluarkan parang dari sarungnya dan kembali menancapkannya ke tanah. Aku pun langsung berlindung ke belakang Pak Dion. Bau amis darah semakin pekat tercium di sekitar kami. Tepat dari arah depan kami, cahaya merah menyala mendekat dan semakin mendekat dengan perlahan. Semakin dekat cahaya itu hilang dan digantikan oleh makhluk yang sangat menyeramkan.
sangat persis dengan apa yang digambarkan oleh Indra. Sebuah kepala dengan jeroan yang melayang setinggi hanya setengah meter. Iya, dia melayang. Wajah biru pucat dengan darah segar yang mengalir di mulutnya. Aku sekuat tenaga menahan mual karena melihat jeroan dan aroma amis yang hebat ini. Dan pandanganku yang bisa lepas dari bagian jantungnya yang berdetak. "Wah, kenapa kalian menggangguku? Aku hanya bertahan hidup," ujar makhluk itu dengan membentak kami. Padion menghentakkan kakinya ke tanah dan tiba-tiba parang Padion yang tertancap di tanah melayang dan berputar-putar di udara. Makhluk jeroan itu berteriak hingga semua bulu kuduku berdiri. Kembali Padion mengucapkan bahasa yang tak ku mengerti dan tiba-tiba api keluar dari bekas lubang tusukan parang Padion. Api itu menyembur ke atas tinggi 1 meter. Diambilnya oleh Padion tanah di sekitar api yang menyala itu dan dilemparkan ke arah makhluk setengah jeroan yang tepat berada di depan kami berdua. Seketika itu juga makhluk itu menghindar dan pergi menjauh dengan gerakan zigzag, dan parang Padion yang sedari tadi melayang mengikutinya hingga mereka hilang di telan kegelapan. "Sudah, Yan, sudah aman," ujar Padion sambil mengambil tutup dari parangnya. Aku masih tak bisa berkata apapun. Semua kengerian yang baru saja terjadi masih terngiang di kepalaku. Itu tadi apa, Pak?" ujarku gemetar. "Yang pertama tadi, dia leluhur di sini, Indra, di hutan ini. Beliau sudah ada di sini saat pohon pertama di hutan ini tumbuh. Yang selanjutnya yang kita kejar itu kuyang," ujar Padion santai. "Kok dia muncul, Pak? Terus lagi di sini kan bukan hutan, Pak. Ini komplek kan?" racauku pada Padion. "Saya tadi minta izin sama dia dan dia sudah ngasih restu. Seenggaknya kita permisi dulu kan, kalau mau sedikit bikin ribut di wilayahnya." "Terus kata siapa di sini bukan hutan? Kalau ku buka matamu yang ketiga, kamu bisa lihat betapa besar hutan di sini," jawab Padion. "Enggak, Pak, makasih banyak. Saya normal saja," jawabku sambil menundukkan diri ke tanah dan mengatur nafas. Aku benar-benar tak menyangka jika bapak pemilik kontrakan yang aku tinggali adalah orang yang sehebat ini. Selama ini aku hanya berpikir jika dia adalah kolektor benda antik. Pak, parang bapak gimana?" tanyaku bingung setelah sedikit tenang. "Dra, di tempat asal saya dulu pernah belajar parang maya. Gak usah dipikirin, nanti dia pulang sendiri," ujar Padion santai sambil mengikuti duduk di sampingku. "Apa itu, Pak?" ujarku sedikit penasaran. "Ilmu itu luas, Yan. Bukan sekedar 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau saya jelasin kamu juga gak akan paham. Intinya ada ilmu hubungan antara yang terlihat, ada ilmu hubungan antara yang tak terlihat, ada ilmu hubungan antara sang pencipta," ujar Padion panjang lebar yang sama sekali tidak aku mengerti. Tak lama kemudian Indra dan yang lain keluar dari rumah itu. Parang terbang, kuyang dan apa itu tadi? Jangan sampai mereka muncul lagi, gerutuku dalam hati dan dengan wajah pucat memasuki mobil Pak Dion. Dan kita sampai di set story ketika penulis bekerja di Jababeka, Cikarang. Aku berkata kepada seorang laki-laki yang mengenakan baju hitam putih, dan kutebak dia adalah anak baru di distributing center. Aku berkata secara emosi, "Weh, mau sampai kapan lu diemin itu bok?" "Oh iya mas, maaf saya nggak tahu mesti diapakan ini. Tadi saya disuruh ngambil bok itu diantar ke line F8, harus dibawa satu-satu kah?" tanya laki-laki itu dengan wajah polos. "Pakai troli, on," ujarku emosi. Ini nih, lu susun terus lu tarik dah," lanjutku seraya memberikan satu troli padanya. Aduh, gue terlalu kasar gak ya sama anak baru? Biarku dalam hati dan kembali bekerja. Pekerjaan hari ini benar-benar menguras tenaga. Apa bedanya bekerja di gudang sebesar ini dengan tukang bangunan? Dengan sedikit gontai, aku melangkah menuju ke halte yang tidak jauh dari kawasan industri Jababeka, di mana DC ini berada.
Aku melewati tembok beton yang sedikit terbuka dan biasa dilewati oleh orang-orang sebagai jalan pintas ke arah jalan besar. Tak sengaja aku menabrak seseorang yang berjalan dengan arah berlawanan denganku. "Lu jalan pakai motor tolol," bentaknya padaku. Sorry bang, tapi setahu gue kalau jalan pakai kaki deh," ujarku santai dan kembali melangkah. Kok lu nyolot, sini lu anjing," bentaknya dengan menarik pundakku. "Lu dari PT itu kan? Ada duit nggak lu?" Lanjutnya setelah aku berbalik ke arahnya. Bau minuman keras jelas tercium dari mulutnya. "Sorry bang, nggak ada," ujarku datar dan sesantai mungkin tahu akan situasi yang kuhadapi. Bau gementah mendarat tepat di pipiku. Aku pun tersungkur ke tanah. "Bagi duit lu bangsat, duit gue habis," ujarnya dengan ancang-ancang akan memukulku lagi dan aku menutup mataku rapat-rapat menanti pukulan yang akan aku terima selanjutnya. Lu kalau mau ribut ama yang badannya sepadan sama lu," ujar suara yang terdengar tak asing bagiku. Kubuka mataku perlahan dan sekarang ada seorang laki-laki di depanku dengan mengenakan seragam yang sama denganku. "Lu gak apa-apa?" tanyanya dengan mengulurkan tangan untuk membantuku bangun. "Gak apa-apa, thanks ya. Lu yang waktu itu melongoin box itu kan?" ujarku padanya. "Iya, kenalin gue Indra," ujarnya mengulurkan tangan. "Gue Rian," jawabku menyambut uluran tangannya. "Tamu orang lu boleh juga. Kayaknya dia siup deh," lanjutku ketika melihat laki-laki tadi terlentang di tanah. "Musuh orang mabok Yan, sekali pukul tepar." "Ya udah gue duluan ya, keburu ketinggalan Elfner. Udah kemalaman soalnya," ujarnya. "Lu kereta kemana?" tanyaku dengan mengikuti langkahnya. "Gue ke Bekasi," jawabnya tanpa menoleh ke arahku. "Sama, bareng aja yuk," ujarku. Sial, kontrak kerjaku tidak diperpanjang oleh perusahaan. Entah harus mencari kerja kemana setelah ini. Indra tertunduk lesu saat mendengar kabar tentang kontrak kerjaku. Dia mengatakan akan membantuku berkeliling untuk mencari pekerjaan baru di wilayah MM 2100 Cibitung. Tapi mencari kerja di zaman sekarang tak semudah mencari wanita untuk dibodohi. Tante Vina berkata padaku, "Gimana kalau kamu ke Kalimantan, Yan?" "Di sana mau ngapain?" ujarku lesu. "Di sana banyak kerjaan asal kamunya rajin," lanjutnya. "Iya, saya pikirin dulu tante," jawabku penuh keraguan. Kalimantan. Jarak yang tidak main-main akan aku tempuh jika berangkat ke sana. Tunggu, mama kan dari sana. Indra datang hampir setiap saat kalau dia pulang kerja. Aku jadi tak enak dibuatnya dalam keadaan menganggur begini. Kami berbagi hampir segalanya, kecuali celana dalam dan wanita tentunya. "Ngopi gak lu?" tanya Indra mengagetkanku dari lamunan. "Boleh," ujarku datar. "Indra, gue udah ada gambaran nih." Lanjutku yang sebenarnya hanya pancingan untuk mendapat pendapatnya. "Gambaran apa nih? Semfak robek atau gerakan push up membabi buta?" ujarnya diselingi tawa terbahak-bahak. "Bajing, bukan menyon, gue mau ke Kalimantan," ujarku serius. "Hah? Serius lu? Mau ngapain di sono? Bikin peternakan ikan cupang?" ujarnya dengan nada yang sangat meragukanku. "Kagak. Kayaknya kalau berangkat ke sana kemungkinan suksesnya lebih gede deh. Soalnya persaingan gak seketat di sini pastinya," jawabku. "Yakin lu? Ada gambaran kah mau kemana?" jawabnya lesu dengan memberikan segelas kopi kepadaku. "Gak tahu, ntar gue tanya nyokap dulu," ujarku sembari menyeruput segelas kopi yang diberikan Indra. Sebenarnya ibu berat untuk melepasku pergi ke Pulau Kalimantan. Tapi dengan segala penjelasanku, beliau akhirnya mengerti dan bersedia melepaskanku berangkat ke pulau tempat kelahirannya. Indra mengantarku ke Bandara Soekarno-Hatta. Kata-katanya saat itu masih teringat jelas di kepalaku. "Good luck bro, kuatin semua yang lemah dari lu, ini tanah jauh. Sekarang kita jalan sendiri-sendiri sama beda pulau. Tapi suatu saat, entah lu entah gue yang akan nyamperin. Yang pasti kita bakal ketemu lagi," ujarnya dengan bangga. "Halo Yan, gue nikah," ujar Indra di telepon dengan semangat 45 padaku. "Anjir, sama yang mana nih?" ujarku penasaran. "Lah cuma satu bro, bakal gue jaga sampai mati," ujar Indra dengan nada sangat meyakinkan. "Nih anak gak pernah serius sama cewek, kenapa tiba-tiba kimpoy?" gerutuku.
Mungkin waktu 3 tahun sudah cukup untuk mengubah seseorang. Semoga lu bisa jadi suami yang baik, kawan, ujarku dalam hati. Nah, ini Indra waktu di penjara nih. Gue habis dikandangin, Yan, ujar Indra dengan lesu. Ya, aku sekarang sedang pulang ke Bekasi. Tapi apa yang gue dapati di sini sama sekali hal yang tidak bisa kubayangkan sebelumnya. Seorang temanku yang dulu bertubuh gempal dan berotot sekarang terduduk di depanku dengan tubuh yang sangat kurus. Lu ngobat, Ndra? Ujarku emosi. Enggak, Yan, sumpah demi Allah, gue gak pernah nyentuh barang yang kayak gitu, ujarnya tanpa berani sedikit pun menatapku. Terus, kenapa lu hilang kabar? Ujarku. Gue pisah, Yan, sama Mala. Gue frustasi. Akhirnya gue gebukin customer gue di resto, ujarnya lesu. Plak. Jelasin ke gue yang rinci, bangke, bentakku badannya sembari mengeplak kepalanya. Lu udah hilang kabar, tiba-tiba gue nemuin lu hancur gini. Teman macam apa gue yang bisa biarin temennya sendiri kekubur hidup-hidup begini? Lanjutku dengan terduduk lemas. Dia menceritakan semuanya padaku, hingga ke akar permasalahannya. Aku bisa mengerti apa yang Indra rasakan. Entah bagaimana jika aku ada di posisinya. Terus Indra, lu gawe di mana sekarang? Tanyaku dengan nada ketus. Gue kuli bangunan, Yan, ujarnya dengan menyalakan sebatang rokok. Lu ikut gue aja ke Kalimantan, berangkat bareng gue lusa, ujarku emosi. Gue masih punya tanggungan, Yan, jawab Indra. Lu punya utang sama siapa? Berapa? Tanyaku memburu. Bukan, bangunan yang gue kerjain, gue harus ngelarin dulu, jawabnya dengan sedikit gagap. Ya udah, kerjaan kelar, lu berangkat ke Kalimantan. Lu harus bikin awal yang baru. Kapan kira-kira lu rampung? Ujarku. Sekitar 3 minggu lagi, jawabnya. Anda siapa, Mbah? Ujarku bingung pada seorang lelaki tua di depanku. Lebih baik dibuang. Beda pulau, beda ilmu, beda fungsi, ujarnya dengan wajah datar. Apa maksudnya, Mbah? Tanyaku penasaran. Baca Al-Fatihah 7 kali, terus kubur, ujarnya. Iya, Mbah, apa yang dikubur? Ujarku sedikit emosi. Hush. Laki-laki tua itu tiba-tiba menghilang seperti ditiup angin. Bah, maksudnya apa, Mbah? Mimpi aku, ujarku saat terbangun dan mendapati diriku ternyata berada di atas ranjang. Sudah 3 minggu sejak Indra berangkat ke hutan menjadi tukang potong kayu. Dia baik-baik aja kakak ya, pikirku. Dia adalah biang pengacau, mudah-mudahan dia malah tidak salah memotong titiknya. Sial, kenapa aku harus mengkhawatirkan laki-laki? Tapi sejak Indra datang ke sini semuanya terjadi begitu nyata. Seolah dia menjadi magnet dari yang tidak kasat mata. Dan mimpi barusan, apa maksudnya? Sial. Tapi kenapa setiap aku melihat Indra selalu emosi yang kurasakan? Tunggu sebentar. Dia pernah bilang jika pernah belajar sesuatu yang aneh di daerah Gabus dulu, saat dia belum mengenalku. Jangan-jangan. Sial, kenapa handphonenya mati? Nyala Indra, angkat telepon gue. Kita sampai ke bagian sad story, bagian guru. Bagaimanapun aku berusaha, dia tetap tak mau memalingkan pandangannya padaku. Ayolah Pak, lihat anakmu ini, gumamku dalam hati sambil menyelesaikan wudhuku. Dia hanya sibuk dengan muridnya yang lain. Jangankan mengajari, berbicara padaku saja dalam setahun bisa kuhitung dengan jariku. Aku harus bisa melampaui beliau dan membuat beliau mengatakan aku hebat. Jika Bapak tak mau mengajariku, maka aku akan mencari guru yang lain dan aku akan mengalahkan Bapak. Aku, Budi Aksa Ardan, adalah yang terbaik. Ya, kata ibuku saja sejak aku lahir, tak ada yang bisa memotong rambutku, kecuali ibuku sendiri. Pastilah aku bertahan di luar sana. Setelah membujuk ibuku dan meminta restunya, aku akhirnya pergi meninggalkan rumahku. Kota pertama yang kutuju adalah Cirebon. Menurut Mang Fulan yang memang sangat dekat dengan bapakku, aku harus menemui si Fulan. Sebutkan saja nama bapakku, maka dia akan mengajari aku apapun yang aku minta darinya. Tapi bukan Aksa namanya jika harus menggunakan nama bapak sebagai pemulus keinginan. 2 bulan berlalu cepat dan aku sudah bisa mengalahkan semua murid yang ada di padepokan guru saya. Aku menantikan hari di mana aku bisa menantang guruku secara langsung.
Semua perilmuan yang aku dapat di sini lumayan juga. Ada beberapa hal yang baru aku ketahui, tapi alirannya tidak berbeda jauh dengan Bapak. Guru, saya ingin mengukur kemampuan saya. Sudah berapa banyak saya berkembang di sini? Mohon lawanlah aku, ujarku dengan bersimpuh di hadapan guruku. Kamu memang anak yang tangguh. Kalian memang benar-benar sama, ujarnya dengan tertawa cekikikan padaku. Dek, dari mana dia tahu nama Bapak? Bahkan aku tidak pernah menyebutnya satu kali pun. Sudahlah, mungkin dia sudah tahu dari awal. Dia menerima tantangan dariku dan menyuruhku datang ke pinggir sungai tepat pukul 12 malam ini. Entah bagaimana aku menggambarkan senang ini. Akhirnya ada seseorang yang mengakui kemampuanku. Tepat jam 12 malam, aku telah datang di tempat yang kami sepakati. Terlihat tempat ini sudah dibersihkan dan beda dari biasanya. Jika sebelumnya tempat ini hanyalah sebuah setapak kecil untuk menuju sungai, sekarang sudah menjadi tanah berumput yang diratakan dengan ukuran 10 kali 10 meter. Aku melihat 4 orang murid sedang duduk bersila di dekat obor yang menerangi tempat ini. Bagus, jika guru kalah maka akan ada saksi, gumamku dalam hati sambil tertawa kecil. Menit demi menit sudah berlalu, namun guru belum juga nampak. Rasa bosan mulai menghampiriku. Kapan ini? Kapan guru akan datang? Sudah 1 jam sejak aku berdiri di sini, ujarku menggerutu pada salah satu murid yang duduk bersila di bawah obor. Guru, sedari kau datang tadi, berdiri di depanmu itu. Dan sedari tadi pula kau duduk tidak bergerak. Bahkan jika guru mau, kau sudah dibuat babak belur dari tadi, jawabnya tanpa menoleh ke arahku. Benar saja, saat aku memalingkan pandangan ke arah depan, terlihat guru sedang tersenyum ke arahku dengan tasbih di tangannya dan tanpa henti melantunkan zikir. Aku tidak bisa menerima ini. Bahkan aku kalah sejak aku menginjakan kakiku di sini. Guru, maafkan aku, ujarku sambil bersujud di hadapannya. Berdirilah Aksa, ini belum dimulai, ujarnya. Ya, setelah mendapat restunya aku pun berdiri dan memasang kuda-kuda terbaikku. Guruku terdiam dan tetap pada posisi awalnya yang dengan tasbih dan tetap zikir. Sepertinya aku yang harus memulai semua ini duluan. Satu hendakan kaki kiri ke tanah, dan aku berlari menyongsong guru dengan pukulan tangan kanan terbaikku. 1, 2, 3, 4, sial. Kenapa semua pukulanku tidak ada yang mengenainya? Padahal dia tak bergerak dari tempatnya, dan aku hanya seperti memukuli kabut yang berbentuk manusia. Sial. Akhirnya aku menghentikan pukulanku yang bertubi-tubi dan melompat ke belakang. Berpikirlah, saat seperti ini. Kemana semua keyakinanmu tadi, anakku? Apa kamu sudah menyerah? Ujar guru padaku. Aku sedikit teringat akan salah satu perkataan Bapak saat mengajar dulu. Jika lawan tidak bisa, maka aku lafalkan beberapa surah Al-Quran yang ditujukan sebagai amalan, seperti yang Bapak bilang, dan pukulan tangan kiriku tepat mengenai perut guru. Dia tertunduk dan aku langsung memukul tengkuk belakang kepalanya. Seketika itu pula 2 buah bola mata guru terlepas dari kepalanya. Tak ada teriakan, guru langsung berdiri seperti orang yang tidak merasakan sakit. Dalam kepanikan rasa bersalahku, aku langsung bersujud di hadapannya. Maafkan aku. Hanya itu kata yang terlintas di kepalaku dalam kepanikan yang kurasakan. 2 orang dari murid yang lain dengan sigap mengambil mata guru dan ditaburi dengan segenggam tanah. Guru duduk bersila dengan 2 telapak tangan terbuka di tangannya. Kedua mata yang ditaburi tanah tadi ditaruh masing-masing di kedua telapak tangannya, dan dia menaruhnya di tempatnya semula yang berlumuran dengan darah. Dengan gerakan seperti orang berwudu, dia mengusap-ngusap wajahnya, dan saat dia melepaskan tangannya, mata itu sudah kembali pada tempatnya. Kamu sudah siap, nak. Pergilah ke Kalimantan. Temui dia di sana. Dia akan memberimu ilmu bertahan hidup dan hidup berdampingan dengan alam, ujar guru sambil membersihkan bajunya dari sisa-sisa tanah yang bertaburan. Malam itu juga aku berterima kasih padanya dan berpamitan. Dan singkatnya sampailah di Pulau Kalimantan. Cukup sulit bagiku untuk menemui orang yang diberitahu oleh guru. Setiap wajah yang kutemui, dia hanya mengatakan tidak tahu. Sehari, 2 hari, 1 bulan sudah berlalu. Hutan demi hutan,
Sungai demi sungai sudah aku lewati dengan harapan bisa menemuinya. Hingga pada bulan ketiga, di salah satu pedalaman hutan Kalimantan Timur, aku bertemu seseorang laki-laki muda yang kulihat dia seumuran denganku. Dia berpakaian khas seperti suku Dayak Kalimantan Timur yang sudah aku temui. Saat aku menanyakan keberadaan dari seseorang yang aku cari, dia ternyata mengenal orang itu dan bersedia mengantarku ke sana. 2 jam berjalan kaki di kelebatan hutan membuatku haus. Dia mengerti keadaanku dan langsung memotong salah satu akar yang terjulur dari atas pohon. Entah dari mana datangnya, tapi air segar seketika itu juga mengucur deras bagaikan keran air yang terbuka. Setelah meminum air secukupnya dan energi telah terisi kembali, kami melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian kami tiba di desa itu. Aku disambut dengan sangat ramah oleh para penduduk yang kutebak hanya berjumlah 60 orang. Rumah-rumah yang terbuat dari kayu ulin dengan corak ukiran khas Kalimantan Timur menyambutku dengan gagah. Laki-laki yang mengantarku tadi menuntunku menuju salah satu rumah dengan motif ukiran paling mencolok di antara yang lain. Akhirnya aku bertemu dengan orang yang kucari. Dia memelukku dan membisikkan sesuatu bahasa yang tidak ku mengerti. Tapi laki-laki tadi membantuku menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. "Bagaimana kabar bapakmu di Cirebon?" tanyanya. "Baik-baik saja. Saya diperintahkan datang kemari oleh guruku untuk menemui Anda. Dia bilang Anda akan mengajari saya ilmu untuk bertahan hidup dan hidup berdampingan dengan alam." Ujarku menerangkan maksud dan tujuanku datang ke sini. "Ya, tentu saja dia akan menyuruhmu ke sini." Jawabnya dengan tertawa lebar. Hari demi hari berlalu, tak ada satu pendidikan pertarungan yang aku dapati. Hanya bercocok tanam dan berburu di dalam hutan. Benar-benar jauh dari ekspektasiku untuk mengalahkan bapak. Hingga pada saat makan siang di hari itu, sang guru menyuruhku duduk di sampingnya. "Aku tidak mengajarimu untuk bertarung satu sama lain. Lihat sekelilingmu. Apa yang kamu dapat jelaskan?" ujar guru sambil melihat ke sekitaran hutan. "Hutan hijau lembab," ujarku ketus. "Hahaha, kamu 100% benar. Tapi apa yang kamu dapatkan dari hutan ini?" lanjutnya sambil menatap tajam ke arahku. "Makanan dan semua kesulitan," jawabku seenaknya. "Bukan anakku. Kehidupan. Hutan memberimu semua yang kamu butuhkan. Tuhan memberi semua yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Dan sekarang apa hutan itu hidup? Ya, mereka hidup. Mereka juga bisa rusak dan habis. Oleh karena itu, ambil secukupnya dan kembalikan mereka lagi," ujar guru sambil mencabut sebuah pohon singkong yang ada di depan kami. Iya, dia baru mencabutnya, tapi singkong yang menjadi bagian akarnya telah berasap. Dia membukanya dan berkata, "Makanlah." Setelah itu memotong batangnya dan menancapkannya kembali di tanah. Wow, aku benar-benar takjub melihat apa yang barusan terjadi. Bagaimana mungkin pohon yang hijau memiliki akar yang mengeluarkan asap dan matang? Aku menghabiskan waktu 8 bulan di tempat ini, mengambil semua yang diajarkan oleh guru, hingga dia mengizinkanku untuk pulang. Tapi, hingga hari ini, aku belum tahu nama laki-laki yang mengantarku ke tempat ini dulu. Padahal dia selalu ada di sekitarku, dan saat ini pun dia juga yang mengantar kepergianku. "Siapa namamu?" tanyaku yang tak bisa menahan penasaran. Dia hanya menjawabku dengan senyum tanpa sepatah kata sedikit pun sambil melanjutkan perjalanan kami. Hingga kami tiba di satu titik yang kuingat adalah tempat di mana kami bertemu dulu. "Hati-hatilah di jalan. Pian ingatkan jalannya dari sini," ujarnya. "Terima kasih banyak. Jasamu tak akan saya lupakan," ujarku sambil menundukkan kepala. "Saya Sami," ujarnya sambil mengulurkan tangannya. "Suatu hari nanti jika bukan saya, murid saya akan kesini dan bertemu denganmu, Sami. Sampai jumpa lagi, kawan,"
ujarku sambil menerima uluran tangan dan langsung memeluknya. Perpisahan yang cukup emosional. "Yah, aku sudah kembali ke tanah kelahiranku. Aku siap bertemu Bapak." Ibu menyambutku dengan tangisannya. Beberapa kali dia memarahiku karena rambutku yang telah panjang dan tampak tak terurus. "Mana Bapak, Bu?" ujarku penuh keyakinan. "Istirahatlah dulu, nanti maghriban baru ketemu Bapak," ujar ibu sambil membelai kepalaku. 2 jam terasa begitu lama untuk menunggu pertemuanku dengan Bapak. Tak lama kemudian, langit sudah mulai gelap. Ini saatnya aku melangkah menuju tempat wudhu musola. Setelah memasukinya 2 langkah, di keran ujung dari tempatku berdiri, kulihat Bapak sedang mengambil wudhu. Ini saat yang tepat, pikirku dalam hati dan bersiap mengerjainya. Aku akan mencoba mendorongnya dari jarak ini. Dia mungkin hanya akan terjatuh. Persiapan selesai dan sial. Aku terpental ke belakang sejauh beberapa meter saat Bapak menyingkap sorbannya. Apa ini? Kenapa berbalik? Pikirku kebingungan. Dengan cepat aku kembali berdiri dan kembali ke arah tempat wudhu. Tapi Bapak sudah tidak terlihat lagi. Setelah selesai menunaikan sholat maghrib, aku mengikuti Bapak dari jarak yang cukup jauh di belakangnya. Sepertinya dia belum menyadari kedatanganku. Aku bersiap akan mengerjainya dan sebuah angin kencang tiba-tiba menerbangkan tubuhku hingga menabrak dinding di beton pinggir jalan. Sial, kenapa semuanya berbalik kepada aku? Dan selesai sudah side story dari Dimana Bumi Dipijak. Di situ gaib ditunjuk yang dituliskan oleh Duda Tampan. Saya pamit undur diri. Terima kasih Mas Ganindra Basudewa sudah mengizinkan saya untuk membacakan cerita ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang mau menyimak ini di sini ya. Ya, walaupun teman-teman sudah menyaksikan di tempat yang lain. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.